warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dwipuri dengan NIM 0537873111 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJC UT Bandung. Kali ini saya akan membuat video tugas 3 mata kuliah berpraktik, yaitu mata kuliah struktur data. Tugas yang diberikan itu nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search (DFS) dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search (BFS) dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Langsung ke VS Code-nya. Bikin file namanya graph search. Langsung buat dulu info library-nya. Buat public kelasnya. Public kelasnya namanya graph search. Nah, untuk bagian kelas yang ini nantinya bakalan berisi seluruh fungsi yang diperlukan, mulai dari membangun graf sampai melakukan proses pencarian. Lanjut. Untuk yang ini konstruktor graph search. Langsung buat manggil fungsi ini grafnya ini. Tujuannya biar setiap kali objek dibuat, graf yang ini bakal otomatis terbangun tanpa harus dipanggil manual. Lanjut. Masukin nilai nodenya. Terus lanjut ini grafnya. Yang ini private void init graph ini fungsinya buat membangun graf secara lengkap, mulai dari pemberian nilai di setiap node sampai menentukan node mana saja yang saling terhubung. Terus yang ini nilai node di bagian ini mengatur di setiap node jumlah node ada 8 dan masing-masing diberi angka 12, 33, 47, 18, 72, 9, 58 sama 41. Nah, ini yang akan menjadi target pencarian user nanti. Terus yang graph ini buat menentukan struktur grafnya. Misal node 1 terhubung ke node 2 dan node 3, node 2 terhubung ke 4 dan 5. Begitupun seterusnya. Strukturnya dibuat sederhana tetapi tetap bercabang, enggak berbeda. DFS dan BFS terlihat saat program berjalan. Lanjut ke DFS recursive.
DFS required. Bagian ini adalah implementasi DFS versi rekursif. Alurnya seperti node saat ini ditandai sebagai visit, terus node tersebut dimasukkan ke dalam order kunjungan. Terus jika nilai node sama dengan target pencarian selesai, jika tidak fungsi DFS dipanggil kembali untuk setiap node tetangganya. Terus jika target ditemukan di dalam salah satu cabang, barulah path disusun dari bawah ke atas. Jadi DFS menyusuri graf secara mendalam terlebih dahulu. Lanjut ke DFS interaktif. Untuk bagian ini, untuk bagian DFS ini menggunakan pendekatan interaktif dengan QW. Alurnya, node awal dimasukkan ke QW lalu diperiksa satu persatu sesuai urutan antrean. Jika nilai sama dengan target, DFS berhenti. Jika belum, semua tetangga node tersebut dimasukkan ke QW. Parent dicatat untuk membentuk jalur kembali setelah ditemukan. DFS menelusuri graf secara melebar level per level. Selanjut sekarang ke main programnya. Untuk bagian pre-node ini sebelum pencarian dimulai bakal menampilkan node beserta nilainya. Terus ini biar memudahkan user memastikan apakah angka yang dicari memang ada dalam graf atau enggak. Terus yang ini input target, ini pas di bagian user masukin target pencarian, misalnya user pengen cari angka 27, nanti nilai tersebut bakal diteruskan ke fungsi DFS sama BFS-nya. Lanjut ke DFS. Untuk yang bagian input target ini nanti user masukin target pencarian, misalnya pengen cari angka 72, nanti si angka tersebut bakal diteruskan ke fungsi DFS dan BFS-nya. Selanjutnya BFS.
Untuk bagian ini buat memulai proses DFS dari node 1 sini, saya mencatat 2 hal, urutan kunjungan node, terus jalur akhir jika target ditemukan. Semua hasil dicetak ke layar biar user dapat melihat bagaimana DFS bekerja. Terus lanjut sekarang buat DFS-nya. Nah, yang tadi juga menjalankan BFS dimulai dari node 0. Nah, yang ini juga buat menjalankan BFS dimulai dari node 1. Hasil yang dicetak sama seperti DFS, yaitu urutan kunjungan dan jalur menuju target bila ditemukan. Sekarang coba di run, muncul nilai nodenya. Coba masukin nilai 5, 8. Hasilnya udah muncul. Terus dari DFS ini, bagian DFS ini program mungkin order kunjungan DFS udah 1 12, udah 2 3 3, udah 4 18, udah 7 58. Ini tahapannya DFS selalu mulai dari node 1, nilainya itu 12. Ini belum cocok sama hasil yang dicari. Terus dari node 1 dia masuk ke anak pertama, yaitu node 2, nilainya 33, masih belum cocok. Dan node 2 DFS lanjut ke anak pertama, yaitu node 4, nilainya 18, masih belum cocok. Dari node 4 DFS lanjut ke anak satu-satunya, yaitu node 7. Nah, ini nilainya 58, sesuai sama target yang dicari. Begitu ketemu node 7, DFS langsung berhenti. Makanya 4nya menampilkan angka 1, 2, 4, sama 7. Untuk yang BFS itu mencarinya melebar, jadi dia kunjungi node per level. Order kunjungannya yaitu node 1 12, node 2 3 3, node 3 4 7, node 4 18, node 5 7 2, node 6 9, node 7 5 8. Tahapannya mulai dari node 1, lihat ke seluruh anak dari node 1, 2, sama 3. Habis itu ke level berikutnya anaknya node 2, yaitu 4 sama 5. Lanjut ke anak node 3, yaitu 6. Baru setelah itu lanjut ke node 7, yang merupakan anak dari node 4. Begitu BFS sampai ke node 7, langsung ditemukan target 58, karena BFS selalu nyatet node parent 4-nya jadi 1, 2, 4, 7. Sama kayak DFS, tapi cara menemukannya berbeda. Selesai. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.